Jelang 100 hari kerja, program apa saja yang sudah dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Tegal? Mari bersama-sama simak video sampai akhir ya. Menjelang 100 hari kerja setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Haji Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid menegaskan komitmennya untuk membuat Kabupaten Tegal luwih apik. Komitmen tersebut yakni mengarah pada percepatan infrastruktur pembangunan yang lebih merata sehingga masyarakat bisa lebih hidup sejahtera. Percepatan pembangunan yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak luas di masyarakat. Hal itu ditegaskan kembali oleh Bupati Tegal, Haji Ishak Maulana Rohman, saat ditemui pikiran rakyat Pantura usai sidang paripurna istimewa Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-424 di Gedung DPRD pada Minggu 18 Mei 2025 lalu. Meskipun ada instruksi Presiden nomor 1 tentang efisiensi anggaran, namun ternyata efisiensi tersebut dinilai dapat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Tegal itu sendiri. Sebagaimana diketahui, efisiensi anggaran bukan hanya melakukan penghematan, tapi juga berusaha mengalokasikan dana dan menggunakannya secara strategis serta tepat sasaran sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati Tegal untuk melakukan kinerjanya berdasarkan instruksi tersebut, yakni melakukan efisiensi hingga realokasi anggaran itu sendiri. Kemudian, realokasi APBD itu digunakan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Tegal. Ishak menyebut, dari realokasi sebesar 50 miliar rupiah lebih itu, pihaknya telah menyiapkan pembangunan untuk di Jalingkos, Bogares Pangkah, Pangkah Balamoa, Balamoa Kedung Jati yang jumlah totalnya sebesar 13 miliar rupiah. Dengan hal itu, menurut Ishak, warga bakal lebih merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misinya, yakni mewujudkan pembangunan Kabupaten Tegal yang maju dan tangguh melalui pelaksanaan 6 misi dengan sesantinya Tegal luwih apik. Di kesempatan itu, orang nomor 1 di Kabupaten Tegal juga menyebutkan telah melakukan beberapa terobosan untuk menyokong anggaran dana dari pusat dengan menghadirkan program-program yang nyata. Salah satunya yakni kehadiran bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, Combine Harvester yang diberikan kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Tegal belum lama ini. Bahkan, tak hanya harvester, pihaknya juga telah menerima sejumlah alat traktor dan bantuan benih padi. Sementara, soal jalan juga tak kalah menarik untuk dibahas nih. Ishak juga mengaku telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Bantuan itu adalah perbaikan jalan menuju objek wisata Guci, kemudian pagar barang hingga termasuk Balamoa. Bagaimana komentar kamu? Alhamdulillah 100 hari kita kemarin sudah melakukan percepatan pembangunan. Terus kita juga didukung oleh Inpres ya, Instruksi nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi. Kita mendapatkan dukungan dari dasarnya Inpres sehingga kita bisa melakukan percepatan pembangunan. Sehingga pada tahun ini kita dapat anggaran tambahan realokasi APBD ya, ke infrastruktur. Kemarin sudah selesai lah, ini bulan Juni mulailah. Jadi sesuai dengan visi misi kita percepatan pembangunan infrastruktur. Dan bantuan dari pusat ada yang turun nggak? Bantuan dari pusat saat ini yang sudah turun bantuan Combine Harvester 2, yaitu yang untuk mesin panen itu modern ya, itu sudah 2 dan kita sudah serahkan ke Kapoktan Desa Pedes Lohor sama Kapoktan Desa Gelandong. Ya, terus bantuan benih padi juga kemarin sudah, terus ada beberapa traktor roda 2 ya, itu yang sudah direalisasi bantuan dari pemerintah pusat. Untuk jalan yang menuju Guci? Nah, jalan menuju Guci kemarin baru kita sampaikan proposalnya ke Kementerian PU, mudah-mudahan lampu hijau mudah-mudahan. Termasuk jalan pagar barang? Iya, itu kan kita satu paket proposalnya dengan jalan pagar barang, Guci, terus Balamoa Kedung Jati ya. Balamoa Kedung Jati itu ada 3 ruas kalau nggak salah termasuk itu. Nah, tapi ini kabar gembiranya perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Dari realokasi 50 miliar lebih ini kita berhasil menyiapkan untuk Jalingkos 5 miliar,
terus Bogares Pangka 5 miliar, terus Pangka Balamoa 5 miliar, terus dari Balamoa sampai Gedung Jati ini menggunakan anggaran realokasi itu sekitar 13 miliaran. Jadi ini mudah-mudahan masyarakat akan langsung kerasa dengan anggaran efisiensi dialihkan ke infrastruktur, pembangunannya langsung kerasa menyentuh ke masyarakat. Tentu kan ini yang saya rasa paling sering ya dikeluhkan masyarakat mengenai kondisi jalan.